Kalau kita diet, makronutrisi kan cuma ada 3. Karbo, protein, lemak. Karbo jadi apa gitu. Protein jadi apa. Lemak jadi apa. Itu yang dipelajari. Kalau di tubuh kita tuh cuma ada asam amino esensial sama asam lemak esensial. Jadi artinya tubuh nggak bisa bentuk. Tadi antioksidan kita bisa bikin. Asam urat, glutathione kita bisa bikin. Kalau protein jadi asam amino esensial, kita nggak bisa bikin. Jadi harus dari luar. Jadi yang makan dari luar yaitu protein sama lemak. Karbohidrat hasilnya gula, kita bisa bikin. Jadi itu yang kita pelajari. Jadi mana yang sebenarnya kita harus makan dari luar? Apa yang kita bisa bikin, apa yang nggak bisa bikin? Kalau kita makan sesuatu berlebih, ya nggak apa-apa kalau kita keluarannya berlebih, kalori yang kita keluarkan berlebih. Coba masalahnya, nggak semua orang bisa olahraganya 4 jam sehari atau 2 jam sehari, terus makannya dikit-dikitin. Nggak semua orang bisa. Belum lagi level stres orang berbeda. Bayi itu dilahirkan 2 hari tidak makan, tidak minum susu karena air susu belum keluar. Pakai keton. Fitrahnya manusia itu pakai keton. Otaknya pakai keton. Jadi bisa sanggup aktivitas rutin olahraga. Nggak perlu gula. Gula di badan 50-60 mg, 70-80 mg per desiliter. Itu nggak bikin kita kelayangan, berarti otak kita pakai keton. Karena memang kita nggak butuh gula banyak. Tapi gulanya nggak mungkin 0. Karena liver bisa bikin gula sesuai permintaan di badan. Nggak berlebihan. 163, berat badan 47 kurang banget. Kalau nggak sering-sering makan, berat badan cepat turun. Bukan timbangan. Lihat, kita sehat nggak? Kalau perlu cek laboratorium sekali-sekali, 6 bulan sekali cek laboratorium. Kita sehat nggak? Nah, percuma kalau badan kita berat badannya ideal menurut timbangan. Tapi kita nggak sehat, percuma. Nah, kalau sudah kita sehat, laboratorium mendukung, kita nggak ada keluhan, enak gitu. Baru kita naikin badan kita yang ototnya yang dinaikin. Jadi berat badannya naik karena berat otot, bukan berat lemak. Cancer yang nempel pada jaringan pembuluh darah, solusinya gimana? Apakah dengan EF itu efektif? Ikhtiar aja. Karena gini, cancer berkembang, dia butuh sel. Sel itu paling cepat dapatnya dari gula. Nah, kalau kita udah IF sama keto, apakah gula kita sudah hilang? Belum tentu, karena liver bisa bikin gula. Jadi manage stress penting banget. Nggak cuma keto IF, tapi manage stress penting. Jangan lupa, fasting itu kadang-kadang bikin kita tuh stres juga pada saat kita berpuasa. Gimana caranya biar cepat terlelap tidur? Mulai sore mulai relaksasi. Jadi kita nggak bisa kencang nadi kita, tidur kita dalam keadaan nadi yang kencang. Kecuali dia parah banget ngantuknya. Normalnya kalau kita mau tidur, nadi kita harus rendah. Jadi mulai sore, mulai nadinya direndahkan. Jadi kita jangan mikir yang penting-penting banget mulai sore. Jadi kalau kita mau cepat, misalnya target jam 8 tidur. Dari jam 6 kita mulai relax. Caranya gimana? Ya makan salah satunya. Doa, ngobrol sama keluarga yang ringan-ringan, main-main yang ringan-ringan sama anak. Seperti itu caranya. Dan kita tuh nggak bisa biasa tidur 6 jam terus disuruh tidur 8 jam. Nggak bisa, badan harus adaptasi dulu. Sama, biasa tidur 8 jam disuruh tidur 6 jam, ya susah juga. Tapi kita harus biasakan, jadi badan kita ngerti, setiap jam 8 malam mata saya merem. Cara kurangi kantong mata selain operasi harus gimana? Kita itu kan, sel kita makin usia makin banyak yang mati ya. Karena nggak mungkin sel kita nggak banyak yang mati. Ya, sehingga kulit makin lama makin tipis. Pilihannya kita perbaiki lifestyle kita, dari makanan juga kita perbaiki supaya kolagennya lebih baik, banyak yang nggak rusak. Karena kolagen itu kan buat sel ya, termasuk sel-sel kulit. Supaya sel kulitnya tebal. Tapi kalau nggak bisa juga ya mau nggak mau harus ada tindakan. Kalau hamil boleh IF nggak? Biar nggak terlalu banyak naiknya. Kalau saya sih sarankan ya, hamil itu udah stres. Jadi yang pertama, ngurangin jadwal stresnya. Harus relax aja. Kalau kita puasa, kita makin stres. Jadi kalau saya sarankan hamil, jangan IF. Saya nggak tahu selama ini, oh saya udah 10 tahun saya IF, saya terbiasa. Ya silakan, nggak apa-apa. Jadi udah terbiasa nggak sarapan tuh IF. Makannya cuma dari siang sampai malam. Udah, cuma 6 jam atau 8 jam makan. Udah, itu IF. Dan itu terbiasa, disuruh makan pagi malah nggak enak. Jadi tergantung, kita udah terbiasa belum dengan stres. Teman-teman ya, mesti ngerti ya, stres sama relax ya. Olahraga itu bikin stres. Tapi kalau orang yang udah 10 tahun dia olahraga, dia nggak olahraga justru stres. Jadi udah adaptasi. Jadi kalau misalnya lagi hamil, nggak pernah puasa, tiba-tiba puasa, hamilnya itu bikin stres. Jangan. Makanlah, jangan puasa. Kalau belum biasa ya. Tapi yang dimakan rendah karbohidrat. Sehingga nggak ada problem yang lain. Jadi gini,
Makanan, asam-asam, kopi, teh bisa bikin lambung jadi problem. Tapi sebenarnya ada orang lain yang makan arkoksia, obat-obat, nggak perlu makan juga nggak masalah lambungnya. Makan minum kopi juga nggak masalah lambungnya. Jadi sebenarnya apa duluan yang bikin? Arkoksianya yang bikin, obatnya yang bikin, atau sebenarnya lambungnya ada masalah. Kalau saya sih lebih percaya lambungnya ada masalah duluan. Jadi ada orang yang bisa nggak masalah, ada yang jadi masalah. Tapi arkoksia kan untuk antiinflamasi, radang ya. Kalau radang biasanya simpatetiknya tinggi. Kalau orang radang simpatetik tinggi biasanya lambungnya masalah. Jadi lihat penyebab simpatetiknya tinggi itu apa. Pagi ini kita udah stres. Saya jawab pertanyaan ini udah ada stres. Saya operasi itu stres. Tapi stresnya harus olahraga. Tadi pagi olahraga itu stres. Tapi stresnya di jadwal. Stres nggak apa-apa, tapi di jadwal. Olahraga itu stres. Puasa itu stres, tapi di jadwal. Ada jadwalnya stres, ada jadwalnya relax. Nah itu yang mesti seimbang. Jangan sampai tengah malam stresnya. Protein boleh digoreng, boleh. Lemak nggak masalah. Lemak nggak masalah. Misalnya kita cuma makan telur aja, direbus dok, itu udah lemaknya. Lemaknya lebih banyak loh daripada proteinnya. Ikan itu lebih banyak lemaknya daripada proteinnya. Walaupun kita rebus, jadi lemak kita nggak masalah. Lemak kita nggak masalah. Itu sumber energi. Sumber energi kita mau pakai apa? Dari karbohidrat atau dari lemak? Pilih. Bukan protein sumber energi, enggak. Cuman kalau saya ngomongin lemak, orang serem. Saya ngomongin protein, padahal di dalam protein sudah ada lemaknya. Nggak bisa dipisah protein sama lemak. Karbo kita bisa pisah. Makan nasi, pakai ikan. Makan ikannya, nggak usah pakai nasinya.